Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas, tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 sejatinya akan digelar kurang lebih 1 bulan lagi. Namun dari rangkaian proses kepemiluan 2024 banyak hal yang menarik perhatian masyarakat luas. Salah satunya yakni pelaksanaan debat Capres dan juga Cawapres yang siogianya telah berulang kali tampil di berbagai televisi baik daerah maupun nasional yang tentunya menjadi bahan pertimbangan masyarakat luas untuk melakukan satu determinasi tepat bagi siapa yang mereka pilih dalam ketentuan mereka nantinya di tanggal 14 Februari 2024. Mengingat debat merupakan satu ajang pembuktian kualitas hingga kompetensi dalam kecakapan gaya kepemimpinan nantinya yang akan mereka lihat pasca pemilu 2024. Lantas seperti apakah pemirsa pengaruh debat Capres-Cawapres terhadap pilihan rakyat? Tentunya kita akan bahas kurang lebih 1 jam bersama narasumber yang telah hebat dengan kami nantinya. Dan tentunya kami undang Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100386. Sekali lagi 0811 6100386 dengan tema menarik yang kami persembahkan pada sore hari ini yakni pengaruh debat Capres-Cawapres terhadap pilihan rakyat. Untuk itu pemirsa telah hadir bersama kami narasumber yang hebat. Yang pertama beliau adalah selaku akademisi yang terhormat Profesor Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Azril. Kabar baik Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, begitu juga kita harapkan kepada pemirsa dalam keadaan sehat Ya, walafiat. insya Allah seluruh masyarakat yang menonton ya, halayak kita TVRI Sumatera Utara juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, selain ada Profesor Iskandar Zulkarnain, nantinya juga akan disusul untuk mempertajam informasi kita, yakni Ketua HMI Kota Medan, Abangda Ridho Fahrizi, yang siogianya akan bergabung dengan kita di Studio 2 TVRI Sumatera Utara yang kita harapkan kehadirannya dengan tepat waktu nantinya. Baik, sembari menunggu kehadiran maksud kami, dua narasumber nantinya, akan kami pertanyakan pula terkait tema ini pengaruh debat Capres-Cawapres terhadap pilihan rakyat. Bagaimana tanggapan seorang profesor akan judul yang menarik ini melihat tadi malam kita sudah menyaksikan debat Cawapres yang begitu epik. Silahkan Prof, seperti apa tanggapannya? Baik, terima kasih Bang Azril. Jadi dari sisi akademisi kami melihat bahwa proses pelaksanaan debat ini kan dinamikanya begitu tinggi ya. Dari ketentuan tentang aturan debat yang diatur oleh KPU akan dilaksanakan dalam 5 kali tahapan, terbagi atas 3 kali untuk pasangan presidennya, lalu yang 2 kali untuk cawapresnya. Jadi ini sudah berlangsung tadi malam itu, kemarin malam, itu yang untuk cawapres ya, sudah berakhir dia, sudah 2 kali. Nah, tinggal 1 kali lagi untuk yang kelima itu untuk presiden ya. Nah, saya melihat situasi yang begitu sangat dinamis ya, dinamika tinggi dari debat ini memberikan banyak pendidikan politik seharusnya kepada masyarakat. Kenapa? Karena dari debat itu mereka bisa mendapatkan apa-apa yang menjadi visi misi dari para calon pemimpin Republik ini di masa yang akan datang. Kemudian apa program-program yang akan mereka lakukan, apakah mereka bisa melihat permasalahan dengan baik, masalah-masalah yang memang menjadi persoalan penting bagi warga negara atau bangsa ini ya. Nah, kemudian juga dari sana kita melihat, kalau saya meminjam bahasa orang tua kita, bahwa caramu berbicara akan menentukan siapa kamu. Ya, agree, absolutely. Jadi debat ini juga adalah kepintaran retorika ya, seni berbicara. Jadi kalau dia kompetensi komunikasinya, retorikanya baik, nah, orang juga akan meyakini. Sehingga dalam debat itu juga disebutkan, debat ini punya poin yang utama adalah sebagai alat persuasi, alat untuk membujuk. Kalau kita tidak mampu berdebat dengan baik, berretorika dengan baik dalam debat itu, sudah tentu yang tadinya warga negara yang memilih saya misalnya pasti akan meninggalkan saya, menggantikan dengan
yang dianggapnya retoriknya, layak. kompetensinya lebih baik, Ya. lebih layak. Baik, begitu pula Prof tadi sebelum kita lebih jauh mendalam terkait diskusi ini, tadi di pembukaan Prof mengatakan bahwa pendidikan politik seharusnya. Kata seharusnya sepertinya ada yang mungkin tidak gamblang atau sebelumnya ini sudah terjadi atau belum terjadi. Mengapa kata seharusnya ini Prof alamatkan pendidikan politik seharusnya terjadi? Apakah tidak terjadi begitu kompleks tadi malam, Prof? Ini memang Bang Azril ini jeli ya. Saya katakan seharusnya karena sebenarnya debat ini secara akademis ini sudah dimulai sejak 1500 tahun yang lalu. Yunani ya, di zaman Yunani. Di zaman Yunani itu justru para filsuf, ya ini filsafat itu kan filsufnya itu yang menjadi gurunya ya. Untuk debat ini misalnya ada guru yang terkenal Aristoteles ya. Terkenal dengan trias politikanya ya. Jadi Aristoteles justru menyatakan bahwa debat ini dilakukan zaman Yunani itu untuk membawa kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Karena di dalam debat itu harus ada dua sisi atau lebih ya. Artinya yang bahasanya sederhananya itu pro dan kontra lah gitu ya. Lalu mereka ikuti ada aturannya, kemudian mereka harus menjaga etik dan moral dengan responsibility-nya menampilkan data-data, sehingga kalau satu menuduh satu yang lain, dia harus sertai juga dengan pertanggungjawaban. Jadi nggak sembarang-sembarangan ini debat. Secara akademik pun dia atur, karena ini bagian daripada ilmu pengetahuan. Jadi sarananya itulah retorika ya, seni berbicara. Seni berbicara. Atau berpidato. Jadi kalau zaman dulu kebenaran itu justru dibuka oleh kerajaan lah ya. Jadi Julius Caesar itu zaman Yunani. Raja itu meminta kalau ada satu orang menuduh satu orang yang lain ya, sesama warga negara, maka warga negara yang dituduh harus terbuka dalam ruangan publik itu musyawarah kecil menyatakan bahwa dia tidak bersalah, dia ajukan bukti-buktinya, lalu yang menuduh bersalah juga harus bisa membuktikan tuduhannya itu. Nah, lalu nanti di situ diputuskan kebenaran itu. Jadi kebenaran ilmu itu juga lewat debat. Ya, tapi nyatanya tadi malam apakah Prof juga akan mengatakan bahwa etika dan moral sudah ditampilkan dari calon presiden bahkan cawapres yang tadi malam memberikan retorika politik mereka? Ya, saya melihat ada yang terpancing ya. Sebenarnya saya melihat baik ke presiden maupun ke cawapres itu sudah memegang di dalam hatinya nilai-nilai debat itu ya, termasuk ada aturan ya dalam berdebat. Tetapi ada juga yang terpancing ya, baik presiden maupun cawapres, yang akhirnya masyarakat menilai itu melanggar etik atau kurang bermoral gitu. Dan ini pasti akan memberikan penilaian tersendiri bagi masyarakat yang memang memiliki literasi yang cukup baik ya tentang debat. Nah, ini yang bisa mengakibatkan berpindahnya pilihan atau keyakinan itu. Jadi cerdas itu kita harusnya seperti itu dalam berpolitik ya. Jangan cerdas dalam pengertian pragmatis, terima wani piro, milih siapa. Dugaan money politik pasti. Iya, jangan seperti itu. Cerdas itu harus kita bisa melihat bahwa ini 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan yang harus kita pikirkan dengan baik-baik. Karena kalau kita salah memilih atau kita bahkan tidak ikut berpartisipasi, wah, yang rugi nanti tidak hanya kita, tapi seluruh bangsa kita, keluarga kita, semua rugi. Lantas Prof, bagaimana terkait poin-poin debat yang disampaikan dari kita katakan tadi malam cawapres kita ini, apakah sampai gagasan dan visinya, dan bahkan kalau bisa dibilang di media sosial ini banyak viral bahwa kalau bisa kita sebutkan salah satu calon presiden, wakil presiden itu menampilkan gimmick doang tanpa adanya retorika politik yang kompulsif kepada masyarakatnya. Ya, saya ikuti juga sehabis pasca debat kemarin di sosial media itu banyak ya trending. Bahkan cawapres yang mendapat sentimen negatif itu juga dijabarkan ya. Jadi masyarakat juga sudah pasti melihat itu, membaca pemikiran-pemikiran atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh masyarakat melalui sosial media. Karena kita sekarang ini begitu terbuka ya. Nah, saya melihat itu tadi ada upaya mengikuti aturan tetapi ya terpancing atau terjebak ya. Nah, karena memang dalam seni berbicara ini kan melibatkan tidak hanya kognitif, tetapi juga afektifnya. Jadi kognitif itu pikiran pengetahuannya, kalau afektifnya itu perasaannya. Jadi kalau ini terganggu, biasanya afektifnya itu juga perasaan jadi
Kalau saya singgung Bang Azri kan jadi nggak suka Bang Azri sama saya, itu perasaan Bang Azri. Atau saya singgung perasaan Bang Azri nggak suka, pengetahuannya pun jadinya negatif kepada saya. Jadi ini sesuatu yang harus disadari dengan baik. Orang berbicara, orang berpikir itu kan sebagai landasan hak asasi manusia. Pasti. Nah, begitu hak asasi manusianya ini tersentil sedikit, tercolek sedikit, dan dia merasa dipermalukan secara pengetahuan ya, psikologi komunikasi ini dalam seni berdebat, ada yang namanya self defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Kita kalau merasa terdesak, merasa terzalimi segala macam, pasti kita akan melakukan perlawanan. Nah, ini ya, mungkin situasi ini ada yang siapapun berdebat ketika dia merasa terserang, merasa berbahaya bagi dia pasti akan langsung melakukan pertahanan diri. Ini yang kadang-kadang akhirnya menampilkan sesuatu yang keluar dari aturan debat tadi. Baik, kalau begitu Prof, bisa dikatakan bahwa bagaimana cara untuk membentuk self-defense mechanism ini agar kompetensi baik secara pribadi dan juga komunikasi ini keluar dengan adanya Prof, khususnya pada cawapres yang tadi malam. Jadi kalau untuk self-defense mechanism ini automatically semua kita manusia memiliki yang namanya self-defense mechanism. Jadi automatically akan bekerja ketika kita merasa terancam ya. Kita menghadapi situasi tekanan-tekanan, itu pasti kita langsung melakukan self-defense mechanism. Tetapi yang diharapkan seharusnya adalah self-defense mechanism yang baik. Yang baik. Seperti apa yang kategori baik itu, Prof? Kategori yang baik itu ya yang mengikuti nilai-nilai atau moral yang berlaku secara luas, berlaku di masyarakat. Karena kita juga kalau bicara budaya, ya karena moral nilai ini ada di dalam budaya, kata orang tua kita kan lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Nah, kita juga budaya begitu, lain budaya, lain juga nanti nilai-nilai bagaimana yang dianggap dia bermoral, beretik ya. Nah, pada konteks ini saya mau mengingatkan bahwa masyarakat kita juga ada klasifikasi ya atau kategorisasi. Mulai dari yang sekarang disebut generasi alpha, naik generasi Z, terus sampai milenial, sampai baby boomers ya. Ini berbeda-beda budayanya. Ya mungkin kalau di anak-anak kita sekarang melihat lebih senang mereka kalau ada jadi gimmick gitu ya. Tetapi kalau kita yang macam-macam saya gini udah kurang menyenangi gimmick. Malah kita anggap wah ini kok anak muda jadi nggak sindir-menyindir, leceh-melecehkan ya, Prof. Kurang beretika, kurang bermoral begitu. Nyatanya menurut Anda apa yang ditampilkan tadi malam itu kurang moral atau kurang etika, Prof? Ya karena saya selaku akademisi melihat bahwa masyarakat itu punya kategorisasi dan tadi saya nyatakan debat kita ini dinamikanya tinggi. Dinamikanya tinggi. Sah-sah saja. Dinamika yang Anda maksud ini apakah karena gaya bahasanya ataupun perilaku-perilaku dari cawapres hingga capres ini, Prof, yang dimaksud dengan dinamikanya atau situasinya? Tahan sebentar, Prof. Kita akan jeda dulu pemirsa. Namun pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah undang juga Ketua HMI Kota Medan yakni Abangda Ridho Fahrizi yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ridho. Assalamualaikum. Kabar baik Bang? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya baik juga. Ya pemirsa, telah hadir bersama kami Ketua HMI Kota Medan Bang Ridho Fahrizi yang tentunya akan berbagi informasi terkait pengaruh debat capres-cawapres terhadap pilihan rakyat. Namun kami memberikan dulu untuk tarik nafas kepada Bang Ridho ini. Kami masih melanjutkan pernyataan ataupun diskusi ini kepada Prof ini terkait tadi dinamika yang dimaksud ini. Apakah bentuk perilaku hingga retorika politik yang bisa mempengaruhi voters nantinya, Prof? Baik, dinamika politik ya dalam konteks debat itu begitu komprehensif ya, artinya menyeluruh, ya luas ya, wool gitu ya. Saya melihat ada hubungan antara tadi kognitif, afektif ya, satu lagi yang namanya konatif. Nah ini ketiga unsur ini kalau dalam kajian psikologi komunikasi disebut sebagai komponen daripada sikap. Ya. Nah jadi kalau pengetahuan kita tetap berhubungan dia dengan nanti kepada perilaku kita, ya, sejalan pada sikap kita pasti sejalan itu. Jadi sebagai contoh, kalau dia tidak pahami dengan baik apa yang disampaikan oleh penanya, ya lawan debatnya, dia kan pasti merasa dirinya terancam. Secara otomatis akan keluar yang namanya tadi self defense mechanism, mekanisme pertahanan dirinya.
Nah ini nanti bisa kepada konatif ya, kecenderungan untuk berperilakunya, bahkan nanti muncul sebagai behavior, itu misalnya bentuknya tidak hanya lewat komunikasi verbal, tetapi yang non-verbal tadi berupa gimmick, bisa gerakan, bisa garuk-garuk kepala, bisa macam-macam. Bisa secara sederhana perilakunya, Iya, Prof. jadi itu satu kesatuan, jadi itulah dinamika. Kita bisa melihat bahwa isi yang dikomunikasikan itu ternyata merangsang kognitif kita, kemudian sampai kepada feel kita, rasa kita, suka nggak suka kita, dan nanti muncul dalam dorongan untuk perilaku sampai kepada munculnya sebuah perilaku atau tindakan. Ya, lantas perilaku tersebut sudah tersetting atau unsetting, Prof? Unsetting, karena tadi dia automatically. Saya sebutkan bahwa self-defense mechanism itu ada pada seluruh manusia di muka bumi ini. Ketika dia merasa terserang, dia merasa terancam, dia merasa nggak nyaman, pasti akan keluar itu. Baik. Baik, terima kasih Prof atas informasi di segmen awal ini, sangat menggebus sekali untuk saya, orang awam dan juga wakil pemirsa ini terkait pengaruh debat Capres-Cawapres terhadap pilihan raya ini. Lantas bagaimana pula terkait efektivitas hingga korelasi hadirnya debat Capres dan juga Cawapres 2024 ini untuk mempengaruhi pilihan rakyat untuk Pilpres 2024. Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan. Ya, pemirsa, salah satu meningkatkan elektabilitas salah satu paslon maupun paslon lainnya dengan hadirnya debat Capres dan Cawapres yang tadi malam siogianya telah dipersembahkan dan juga untuk ditonton masyarakat luas ini. Apakah lantas masyarakat luas sana yang bagian dari undecided voters, swing voters ini telah berlabuh atau tetap pada pemilihannya? Seperti apa Ketua HMI Kota Medan menyikapi hal tersebut dan memberikan tanggapan akan hal itu? Bang Rido, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi debat Capres ini bagian dari rangkaian ya sebelum kita pada akhirnya akan menentukan pilihan pada tanggal 14 Februari nanti, Bang. Yang pertama, kalau bicara debat Capres ini kan ini sebenarnya kalau bagi orang yang memang sudah menjadi fanatik salah satu paslon ataupun paslon yang lainnya mungkin tidak akan begitu berpengaruh karena yang benar tentu akan dianggap benar, yang mungkin sedikit keliru ya tetap akan dibenarkan gitu pada akhirnya gitu. Sehingga tidak begitu berpengaruh. Tapi pada sebagian lainnya, termasuk misalnya anak-anak muda yang hari ini menjadi swing voters ataupun pemilih pemula, yang hari ini di momentum Pilpres 2024 yang baru pertama kali terlibat, tentu ini akan menjadi salah satu penilaian dari sisi publik. Kenapa? Karena hari ini memang ini kan begitu gencar nih Bang, di era disrupsi digital di sosial media bertebaran bagaimana hari ini. Kalau dulu mungkin kontennya lebih banyak tentang konten-konten drama, percintaan dan lain sebagainya, hari ini memang dipenuhi konten-konten yang memang lebih kepada pemilu dan politik di Indonesia gitu. Nah, dan hari ini memang anak muda ataupun kaum-kaum milenial dan Gen Z khususnya, memang karena mungkin kesehariannya adalah cenderung membuka gadget, kemudian membuka TikTok, Instagram, sehingga saya meyakini hari ini memang masing-masing tim sukses dari berbagai paslon sibuk mempersiapkan dan selalu mencari hal-hal yang baru untuk mempersiapkan konten-kontennya. Salah satunya berjoget? Salah satunya misalnya begitu. Kemudian menampilkan warna-warna yang mungkin berbeda dari Pilpres sebelumnya. Karena gini Bang, kalau yang lalu kan itu mungkin hanya 2 kandidat. Sehingga betul-betul ada kooptasi atau gap antara yang satu dan yang dua, yang dua. Nah ini karena ada 3, justru saya melihat ini sedikit lebih asik. Tapi sayangnya kalau kita lihat pada debat sedikit lebih asik, apa karena hadirnya anak pemuda juga? Anda katakan seperti itu, wakil pemuda? Iya, karena itu memberikan warna. Tapi tunggu dulu, jangan sampai nanti saya dianggap sudah cenderung nih kan gitu. Jadi kenapa saya bilang lebih asik? Karena tadi 3 dan kemudian ada anak muda, tampilan anak muda di situ, tapi belum tentu itu merepresentasikan seluruhnya. Karena anak muda yang pesan-pesan anak muda yang beliau bawa tentu belum tentu juga sama dengan yang kita inginkan gitu loh. Nah, contoh debat Cawapres tadi malam tuh Bang. Nah, yang khusus memang anak muda yang Abang maksud. Kita senang anak muda terlibat politik dan kita senang bahwa kehadiran anak muda hari ini sangat diperhitungkan sekali gitu. Tapi bentuk pendidikan, bentuk pengajaran yang
kita inginkan itu belum seperti yang kita harapkan, Bang. Apa yang menjadi harapannya? Anak muda yang hari ini harusnya merepresentasikan untuk bagaimana bisa sama, bahwa bicara politik, bicara usia bukan hanya soal bicara muda bukan hanya soal usia, tapi nyatanya sama saja gitu dengan yang sebelum-sebelumnya, atau politisi-politisi yang mungkin sudah kuno, yang sudah tua gitu. Kenapa? Ya harusnya kan namanya anak muda ya lebih segar, dan gagasan serta substansi yang dibawa tentu juga lebih terbaru gitu loh. Nah, ini malah dipertontonkan hal-hal yang dianggap sebagai konten nantinya gitu loh. Itu tadi saya maksud. Ada kebanyakan gimmick daripada substansi yang ditampilkan ke publik gitu. Sehingga menurut saya dengan 4 debat yang sudah hadir, 2 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres, mungkin kita menunggu debat capres terakhir. Itu sebagai penentu bagi swing voters dan pemilih pemula, Bang Asril. Ya, Bang Ridho, tadi beberapa kali Anda mengatakan bahwa katakanlah salah satu cawapres ini adalah representasi dari anak muda, dan Anda mengatakan sering belum tentu untuk merepresentasikan anak muda. Apa yang menjadi penyebab ungkapan tersebut terjadi di benak Anda? Ya, kalau tadi disebut representasi anak muda, saya nggak senang. Kenapa? Karena anak muda saya kayaknya tidak harus terlalu banyak gimmick, Bang, gitu. Kita punya kemampuan yang lain gitu. Bukankah Anda suka dengan gimmick-gimmick juga yang banyak sekali viral itu menjadi viewers naik? Kalau untuk ditonton iya, tapi kalau untuk dijadikan suatu hal yang nantinya akan memimpin negara ini, saya akan timbang-timbang dulu kalau itu, Bang. Timbang-timbang dulu. Baik, saya masih berbicara terkait ini kepada Anda, Bang Ridho, terkait substansi daripada theatrical gimmick yang ditampilkan itu. Substansi apa yang siogianya menjadi harapan anak muda, khususnya bagi kaum milenial ini yang diharapkan dari setiap tampilan capres dan cawapresnya, Bang? Ya. Yang pertama mungkin perspektif saya mungkin berbeda dengan yang lain gitu. Memandang apa yang ditampilkan pada debat-debat yang sudah terjadi gitu, Bang. Tapi kalau menurut saya daripada substansi gimmick yang ditampilkan itu sebenarnya saya menilai bahwa kalau bicara misalnya kemarin tuh soal energi sumber daya, kemudian soal pangan, masyarakat adat, desa dan lain sebagainya, ya anak muda kan hari ini kurang banyak dilibatkan, Bang, pada persoalan-persoalan sektor itu gitu loh. Nah, harusnya kan lebih pada bicara itu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara soal substansi lainnya misalnya. Kalau saya bilangnya anak muda ini kan memang betul-betul kita pengen dilibatin, Bang. Pengen dilibatin, kita pengen diperankan lebih gitu. Diperankan lebih dalam hal apa, Bang? Pembuatan konten gimmicknya kah? Karena anak muda ini banyak teknologi yang dia pengaruhi dalam hidupnya, atau seperti apa? Hal yang lebih nyata, hal yang seperti lebih apa contohnya? Ya misalnya lapangan pekerjaan untuk anak muda gitu. Working space dibuka banyak di setiap daerah-daerah. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota kecil atau pinggiran. Kan ini sampai hari ini belum ada. Kalau kita mau bicara Medan, misalnya, ini masih banyak di daerah Medan Utara misalnya yang hari ini anak muda tuh salah orientasi misalnya. Kalau kita mau bicara ke situ, Bang. Jadi banyak hal sebenarnya dan kurang mungkin kefokusan terhadap anak muda. Walaupun sampai hari ini selalu digaung-gaungkan anak muda adalah penentu, anak muda adalah pemilih. Tapi untuk kita nanti ditempatkan, kita diperankan, saya belum temukan itu. Belum temukan sampai sekarang. Baik, terima kasih Bang Ridho atas informasinya. Kalau begitu, untuk mempertajam informasi kita beralih kepada Profesor Iskandar Zulkarnain. Prof, kalau kita melihat efektivitas hingga korelasi terhadap hadirnya capres dan juga cawapres dalam hal debat tadi malam itu, seberapa berpengaruh untuk menaikkan elektabilitas mereka masing-masing, Prof? Baik, terima kasih Bang Azril. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya beberapa komponen ya. Komponen itu dalam pendekatan sistem hal yang utama, wajib gitu. Tadi saya sampaikan bahwa dalam debat itu selain dia ada pro dan kontra, ada aturan, penyampaian momen dan visi misinya, tujuan. Kemudian debat tadi juga tujuannya mempersuasi. Barangkali pada komponen mempersuasi ini di sana diperlukan, tadi saya sebutkan dengan seni retorika, ya, seni berbicara, seni berkomunikasi. Dan tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kalau kompetensi komunikasinya ini dilihat atau tampilannya tidak baik, ini akan membuat orang atau publik itu antras
bisa menjadi tidak percaya dia. Kehilangan kepercayaan terhadap paslon dan bisa memilih pasangan yang lain yang dia anggap memang kompetensi komunikasinya ini baik. Karena kalau yang cerdas tadi saya bilang bukan secara pragmatis terima uang, terima macam-macam, tapi cerdas berpolitik itu dia bisa harus menangkap secara filosofis. Saya sebutkan tadi debat ini untuk mengungkap kebenaran ini sudah dimulai dari tahun 1500 sebelum Masehi, zaman Yunani. Ini memang dipakai oleh para filosofis berpindah-pindah tempat menyampaikan kebenaran tentang politik, tentang pemerintahan, hal-hal yang terkait dengan publik. Itu memang diselesaikan lewat berdebat. Jadi sebagai satu kecerdasan politik, saya berharap generasi muda kita atau siapa saja jangan tergiur dengan money politik ya, dalam tanda petik kan itu yang kita sering dengar. Tetapi cobalah literasi berpolitiknya, cerdas berpolitiknya itu, dia lihat paling tidak apa yang disampaikan oleh orang tua kita, bahwa kompetensi berkomunikasi, bagaimana orang berbicara, orang bisa mengukur kemampuan, bagaimana adabnya, kemampuannya. Kan orang tua dulu gitu. Makanya dulu kalau saya mau melamar istri saya, ketika menghadap mertua, saya betul-betul bersiap betul untuk berbicara itu. Atau menghafal dulu boleh, Prof? Ya, paling nggak mempersiapkan kan. Jadi langkah-langkah itu, sehingga saya ditampil itu dilihat oleh calon mertua, ini adabnya bagus, pengetahuannya bagus. Nah, itu betul-betul sekali saya jiwai ya. Tapi kan kalau anak-anak sekarang, dan saya tadi nggak halangi juga, itu dinamika yang saya bilang begitu luas. Anak-anak sekarang ini kan tadi bisa mungkin maunya lebih informal, lebih santai dengan gimmick-gimmick, kemudian yang kalau dibawa dengan kategorisasi masyarakat yang lebih senior, dianggap ini kok kurang bermoral, kurang etik gitu ya. Tapi di antara mereka itu misalnya sebutan-sebutan, ya mohon maaf saya sebutkan misalnya ada kata-kata anjir yang merupakan mungkin bagian daripada hewan tapi sudah dipleset-plesetkan kan begitu sering-seringnya. Jadi wajar saja sepanjang ada kesadaran politik bahwa mereka itu berpikir dengan nalarnya, jangan ikuti hawa nafsu yang hanya sesaat tapi nanti ruginya 5 tahun ke depan. Ya. Lantas bagaimana kemudian debat capres dan juga cawapres itu bisa dikatakan sebagai instrumen komunikasi politik yang tepatkah atau seperti apa Anda melihat dari 4 putaran yang telah ditampilkan, Prof? Nah, saya melihat memang pendidikan politik kita sangat-sangat kurang, ya. Terutama dalam konteks komunikasi politik, baik dilakukan oleh partai politik, ya, yang memang terjun langsung di situ, yang mana saya pikir kalau nggak ada perubahan, mungkin Bang Azril paham, Ridho paham juga, setiap partai politik itu diberikan dana ya, berdasarkan jumlah anggotanya oleh pemerintah, oleh negara, nggak salah saya 1.000 rupiah kan per orang. Nah itu bagaimana nggak bisa memberikan pendidikan politik kepada para anggotanya, para kadernya, tentang biasanya bagaimana kita ini menampilkan visi misi, program-program kerja, memetakan persoalan yang ada dalam masyarakat. Jadi untuk melatih beretorika saja nggak cukup. Apakah bisa dikatakan dari 4 putaran yang telah ditampilkan itu ada gagal yang menyampaikan visi dan juga misinya, Prof? Ya dalam penilaian macam-macam ya. Karena kalau persepsi orang nanti tergantung juga dengan kemana dia pilihannya. Sudah tentu tadi saya bilang dengan self defense mechanism ketika posisi yang dia tidak senangi, posisinya terancam atau termalukan atau apalah bahasa yang lain, ya dia pasti senang. Tapi ketika pihaknya ini yang fanatik tadi, yang saya bilang tidak cerdas, ya tapi harus belajar lebih banyak lagi. Ya. Baik Prof, terima kasih kami sebutkan kepada Prof Iskandar Zulkarnain yang juga telah memberikan perspektifnya, dan tadi sudah ada Bang Ridho. Lantas pemirsa, seperti apa dan apakah yang menjadi bahan pertimbangan bagi voters ini untuk menentukan pilihannya, khususnya yang merepresentasikan anak muda zaman now? Sesaat lagi.
Ya, pemirsa, kehadiran pemilih dalam Pilpres 2024 nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan bangsa ini mau dibawa kemana. Nah, salah satu informasinya adalah menurut berbagai survei bahwa terbagi voters ini yakni ada undecided voter senilai 28,7% capaiannya saat ini dan juga disusul dengan swing voters ada 44%. Lantas apa yang menjadi bahan pertimbangan dari voters-voters ini khususnya bagi anak-anak muda ini untuk menentukan pilihannya paslon yang mana mereka ingin tentukan di 14 Februari 2024 ini. Bang Rido, apakah yang mencari representasi kembali anak muda yang Anda tentukan atau Anda masih undecided voters? Saya sudah ada kecenderungan, tapi masih menunggu satu debat lagi. Karena bagi saya tetap tampilan-tampilan yang bagian dari mengedukasi masyarakat tentu harus juga kita nilai gitu. Kalau gimana pandangan anak muda, sebenarnya dengan besarnya angka swing voters dan undecided voters tadi, Bang, sebenarnya biasanya ya kalau saya kumpul dengan teman-teman yang mungkin seumuran atau di bawah saya gitu, kita juga lihat rekam jejaknya, Bang, gitu. Mungkin salah satu paslon hari ini adalah yang pernah mencalonkan diri juga pada pilpres-pilpres sebelumnya. Dan tidak sedikit juga yang memang menjadi fanatisnya beliau gitu loh. Untuk bisa memenangkan beliau ya? Di dua pilpres sebelumnya gitu. Dan hari ini tampil lagi mencalonkan diri gitu. Nah, kita kan diskusi tuh di situ. Kita diskusi, bicara rekam jejak, kemudian kan ya ini berbagai persepsi seperti dibilang Prof tadi kan gitu. Tentang dinamika politik kita di negara ini gitu. Dan dengan ada yang pro dengan masuknya beliau bagian dari pemerintahan dan ada juga yang kontra. Nah, dan kebetulan pasangannya itu adalah anak muda yang Abang maksud tadi gitu. Nah, jadi gini, Bang, kalau bicara 3 calon ini ada teman-teman yang ingin pilih ketengan sebenarnya. Ah, gitu. Kalau dibolehkan gitu. Ketengan maksudnya misalnya paslonnya itu si A dari nomor 1, capresnya, tapi cawapresnya dari nomor 2 gitu. Atau sebaliknya kira-kira begitu. Cuma Jadi karena peraturan nggak membolehkan kan gitu. Memang sepaket dia harus milihnya. Jadi kalau ditanya sebenarnya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan, dan kami melihat berbagai semua paslon ini saling menutupi dan saling melengkapi ya baik dari paslon nomor 1, 2, dan 3 gitu. Jadi karena hal-hal yang kayak gitu, Bang, hal-hal yang seperti itu yang belum mungkin hari ini dengan angka yang sedemikian rupa, mungkin itu yang membuat menjadi belum memutuskan atau menjadi swing voters yang hari ini belum tahu arahnya kemana. Apakah ikut memilih atau malah bisa jadi golput atau nunggu money politik ya itu masih sah-sah aja kita bahas karena sampai hari ini itu menjadi bagian dari yang dibutuhkan oleh masyarakat, mohon maaf, masyarakat kurang mampu pasti. Nah, makanya kalau bicara soal bagaimana menarik anak muda yang hari ini walaupun ada salah satu yang dianggap representasikan anak muda, bagi saya belum tentu juga belum gitu. tentu. Jadi kalau bicara muda itu tidak hanya soal usia, kalau dia misalnya usia juga sudah mungkin di atas 40 tahun, 50 tahun, tapi kalau masih bisa bawa gagasan anak muda ya kenapa nggak kita dukung kira-kira gitu. Lantas bagaimana bentuk komunikasi politik ataupun retorika politik yang ditampilkan dari capres hingga cawapres yang ada, meski kalau bisa dibilang latar pendidikan ini banyak yang bervariasi. Apakah mereka sudah komunikatif untuk memiliki gagasan agar mengajak masyarakat memilih mereka? Anda melihat? Ya, tentu kalau saya lebih senang memang kandidat yang memiliki tata bahasa, komunikasi, gaya bicara yang memang menempatkan pada tempatnya gitu. Ya kalau pada kegiatan yang sifatnya formal, kemudian audiensnya yang cenderung adalah akademisi, para intelektual, ya tentu disesuaikan. Begitu juga misalnya dengan anak-anak muda atau anak-anak pemilih pemula yang mungkin lebih senang gaya bicara yang lebih seger gitu, yang lebih baru, yang mungkin bahasanya sekarang FVP gitu-gitu. Ya Prof ya. Jadi kalau saya melihat masih karena kita menjunjung budaya ketimuran ya Bang di Indonesia. Jadi kalau saya kurang cocok aja rasanya gitu loh. Kalau tadi Abang bilang kan debat itu kan bagian dari persuasi audiens kan atau masyarakat untuk memilih gitu. Saya kurang cocok aja ketika di acara debat yang memang debat formal yang diadakan oleh KPU RI ada menampilkan sesuatu yang kurang bermoral atau kurang beretika gitu loh.
Walaupun sebenarnya dalam terlebih dilakukan representasi Iya, anak iya, muda tersebut walaupun ya. dalam strategi debat mungkin sah-sah aja ya, Iya. Prof. Bagaimana mempengaruhi psikologi lawan gitu. Kita dalam debat ada menyerang emosionalnya gitu, selagi masih dalam aturan yang tidak dilanggar. Tapi kan karena itu tadi kita di Indonesia junjung budaya ketimuran, pro kontranya di situ. Ada yang bilang ya itu kan cara gitu. Ya. Itu dari saya bilang kalau ada fanatik gimana yang dianggap keliru akan dibenarkan, akan selalu dibenarkan Bang gitu. Tapi bagi kita yang mungkin masih memandang secara objektif, ini nggak pantas. Harusnya kan nggak perlu kayak gitu. Kalaupun mau dilawan ya dilawan dengan narasi gitu, bukan gimmick, bukan sesuatu yang Theatrical. dipertontonkan kemudian ya teatrikal, kemudian dijadikan konten TikTok Ya. gitu. Itu kita nggak sepakat kalau saya. Tidak Ya. sepakat, setuju Bang. Saya juga kurang sepakat akan hal tersebut. Dan pemirsa, kalau kita melihat banyak sekali policy ataupun regulasi dalam debat ini, apa yang seharusnya dimiliki seorang komunikator handal untuk bisa mempengaruhinya? Prof, seperti apa itu debate policy and debate regulasi sebenarnya? Baik, terima kasih. Sebelum menjawab itu Bang Asri, saya tadi mau sedikit menjelaskan ya tentang yang Bang Asri juga menunggu serangan pajar atau money politik. Money politik. Ini saya ingatkan ya, mudah-mudahan peraturannya belum berubah. Iya. Karena saya di 2014 sampai 2019 ya, saya menjadi pengganti sebagai komisioner pemilihan umum Sumatera Utara. Baik. Ya. Saya komisioner bidang hukum. Saya mengingatkan ini, hati-hati dengan menerima money politik ini, karena kalau yang dulu itu diatur, pemberi dan penerima itu kena pidana loh, Bang. Tapi kan Ini bisa diam-diam aja, bisa Prof. Pak. Jadi mudah-mudahan lah, tapi saya menyampaikan jangan lakukan itu, selain itu juga bukan kecerdasan, ada risiko pidananya, ya, hati-hati. Jadi masyarakat pemberi dan penerima, kalau itu ketahuan ada yang melaporkan, ini ada nanti di Komisi Pemilihan Umum itu bersama Bawaslu dan DKPP ada kesepakatan Undang-Undang Nomor 7 itu membentuk yang namanya Gakumdu, penegak hukum terpadu. Jadi bisa diproses secara pidana. Itu satu dulu. Jadi hati-hati ya. Kalau orang bilang mau dilakukan ya silakan, asal nggak ketahuan. Tapi bagi saya nggak bisa terima juga hati itu. Saya rasa bukan kecerdasan tapi pembodohan itu. Betul. Ya, jadi baik, kembali pertanyaan Bang Azril, kalau untuk komunikasi dalam konteks debat ya, bagaimana yang efektif atau bagus itu. Ada seorang pakar yang bernama De Vito dalam bukunya Interpersonal Communication Book ya, komunikasi antar pribadi yang baik itu dalam konteks berkomunikasi, dia harus memiliki 5 kriteria, 5 Sebutkan, syarat. Prof, apa itu? Pertama itu harus ada namanya keterbukaan, openness ya, bahwa kita yang berpidato, seni berretorika itu membutuhkan keterbukaan, bahwa mitra-mitra kita itu yang mendengar kita itu butuh, kita ini orang terbuka. Ibarat lagunya jangan ada dusta di antara kita. Asik. Jadi kalau udah terbuka dia ini ya, ini syarat pertama. Kemudian yang kedua namanya supportiveness. Harus ada dukungan dalam proses dialog atau debat itu. Nah, ini kan kita lihat ada pro dan kontra, itu terjadi. Kita pasti menghindarkan orang-orang yang benci ya terhadap hal-hal yang nggak dia sukai, karena semakin banyak persamaan semakin baik, semakin efektif. Benar. Lalu yang ketiga positiveness, ini sikap positif. Jadi kalau kita sudah seuzon saja, prasangka buruk, mulai dari awal sampai akhir nggak akan pernah lagi baik. Kita memandang orang itu mau berbuat baik apapun kita pandang buruk saja. Jadi ini nggak boleh ya dihilangkan. Jadi kita harus malah bersikapnya itu positif. Berikutnya apa? Equality, ada kesetaraan. Ya. Jadi kalau tadi anak-anak muda tadi dibilang Bang Rido kan gitu, membutuhkan sama nampak tampilnya ya kalau bicara politik, nggak pandang umur gitu ya, bagus itu. Nah, lalu yang terakhir apa yang disebut dengan empati ya. Ini kata De Vito, empati itu kemampuan kita merasakan kalau kita di posisi dia bagaimana. Kalau saya yang di posisi Bang Azhar ini gimana. Jadi ini yang disebut dengan platinum principle ya. Jauh di atas yang disebut dengan namanya simpati. Ini golden principle. Jadi empati ini kita bisa merasakan, tapi juga ada perbuatan atau perilaku yang kita lakukan. Sehingga memang orang itu betul-betul ini nggak pura-pura, ini tulus ini orang. Oke, Nah, tidak begitu. pura-pura atau tulus. Apakah Anda melihat dari ketiga capres dan juga cawapres tersebut tulus untuk memberikan gagasannya agar mempengaruhi masyarakat dengan janji-janji manisnya, Prof? Saya bilang. Baik, jadi kalau dari sisi seni retorika, kalau mereka bisa mampu menjaga ini, paling tidak akan dinilai baik oleh masyarakat ya.
Misalnya mereka mengingat dalam debat itu tadi ada moral yang harus dijaga, etik ya, responsibility, menyampaikan data-data itu ya harus yang benar, nggak boleh salah-salah misalnya. Karena kalau udah dia menyerang sesuatu dengan data-datanya nggak benar itu kan nggak bermoral, berarti nggak ada responsibilitas atau pertanggungjawabannya. Jadi dia harus bisa membuktikan apa yang dia sampaikan. Nah, dan membuktikannya itu juga nggak gerasa-gerusu, tapi dengan moral dan etik yang baik, ya disampaikan secara santun, nggak boleh teriak walaupun datanya benar tapi wah kau nggak tahu kau ya. Apalagi sampai mukul-mukul ya, Prof? Mukul-mukul nggak benar, nggak boleh. Nah itu yang ada etik ya. Jadi kita punya nilai-nilai yang saya berharap lewat debat ini sebenarnya nilai-nilai kita orang Timur kita nih. Orang yang menghargai, kita diajarkan untuk bertoleransi, bahwa prinsipnya secara keilmuan ini kan tadi kebebasan berbicara itu hak asasi manusia loh Bang Azril. Ya, benar, Prof. Jadi harus kita hormati. Nah, jadi dengan itu kita berharap semuanya dapat duduk, karena debat itu tidak hanya keterampilan berbicara, tapi juga keterampilan mendengarkan. Itu secara keilmuan. Jadi nggak hanya pintar bicara, tapi juga harus pintar mendengar. Kalau kita mau bicara aja, tahu aja, mau didengar kata orang kan gitu. Nah, jadi harus punya pendengaran yang baik, mampu mendengarkan. Disitulah masyarakat menilai. Oke, kita coba untuk tarik pemirsa masyarakatnya ini, Bang Ridho ini kalau kita melihat 3 capres ini tentunya memiliki kompetensi yang berbeda-beda, baik dari segi perilaku dan juga segi komunikasinya. Apakah orang yang retorikanya baik sudah pasti akan menepati janji-janji politiknya, Bang Ridho? Ya. Ini dia Bang, bicara politik ini bagi sebagian orang seperti bilang Prof tadi kan, bahwa bagaimana cara dan cara mengambil, merebut, kemudian mempertahankan dengan moral kalau kata Prof tadi. Tapi bagi sebagian orang terkadang ada sesuatu hal di dalam politik ini yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan hati nurani tapi harus dia jalankan Bang. Tersetting berarti? Tersetting gitu kan, artinya by design yang memang hati nurani nolak nih. Gitu loh. Dan terkait dengan visi misi serta gagasan yang dibawa oleh para masing-masing paslon itu kemudian disusun dengan sedemikian rupa, disampaikan dengan kemampuan beretorika atau gaya komunikasi masing-masing. Tentu ini menjadi salah satu penarik bagi publik dan masyarakat gitu. Nah, kalau Abang tanya apakah yang retorikanya bagus, seni retorikanya bagus kemudian akan menepati janji, saya bilang ya belum tentu juga. Belum tentu. Gitu. Tapi kan dengan beretorika, dengan santun, dengan sopan, dengan sesuatu, kita kan memang karena kita nih punya hati, kita nih punya perasaan, kalau mendengar sesuatu dan melihat sesuatu yang lembut, yang enak itu kan akan lebih natural Bang, tertariknya, lebih terbuka, kita lebih mempercayai. Betul Prof, gitu, lebih teduh kita melihatnya gitu, mendengarnya. Sehingga itu yang menjadi salah satu sehingga kita tertarik gitu. Selain memang gagasan yang dia bawa. Nah, persoalan bagaimana dia akan menepati dan membuktikan janji-janji dari program-programnya, yaitu yang harus tadi saya bilang kita kawal. Makanya saya masih tunggu nih pada debat terakhir, ada nggak kefokusan untuk membahas, melibatkan anak-anak muda secara konkret. Karena ya kalau bukan kita yang menjaga dan menjalankan programnya, siapa lagi gitu kira-kira. Banyak nih anak-anak muda yang hari ini akan menjadi pemilih, ya maka harus daripada itu juga ikut menjaga, selain menjaga demokrasi, yang menjaga aktivitas dan perbuatan para pejabat publik di negara ini. Gitu. Ya, masih berbicara terkait hal tersebut kepada Abang, kalau melihat aktivitas banyaknya anak muda ini bisa dikatakan berselancarnya melalui teknologi untuk menggapai informasi-informasi yang cepat ini. Lantas bagaimana mereka menyikapi kehadiran dinamika komunikasi politik yang bisa dikatakan ini berpengaruh buruk kalau mereka tidak bisa mencerna dengan baik? Anda melihatnya seperti apa? Anak muda ini gimana ya Bang? Kita bilangnya kalau anak muda ini sebenarnya kan keterbutuhannya itu satu, ya kita setelah jadi sarjana misalnya bagi akademisi, atau yang hari ini kita setelah tamat sekolah kemudian mau kuliah, kita mau ngapain dan kita mau jadi apa? Jangan sampai tujuannya terfokus hanya pada satu yang sama gitu. Misalnya dianggap bahwa menjadi seorang dokter adalah suatu pekerjaan yang mulia, bahwa daripada itu juga banyak yang bisa kita terlibat dan berperan gitu. Misalnya kita jadi content creator, kita bisa jadi pengusaha, entrepreneur dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian dari. Nah, persoalannya hari ini adalah
belum ada yang menggalakkan itu dan mengajak dan melibatkan peran-peran anak muda gitu, Bang. Baik dari capres dan juga cawapres ya? Iya, dari timnya. Termasuk partai-partai tadi yang dibilang Prof, Iya. sampai hari ini minim ya Prof, Iya, edukasi minim tentang sekali. bagaimana pendidikan politik gitu loh. Ya mohon maafnya saja kadang kalau bicara partai ada ideologi partai, tapi ada yang baru seminggu 2 minggu jadi anggota partai nyalek. Kemudian dia nggak tahu nih ideologi partainya, pesan-pesan partai yang mau dia bawa Pak. Lantas di kemudian hari kalau dia duduk di menjadi dewan, dia tidak akan cenderung pada gagasan yang dari awal dibangun oleh partai itu, tapi lebih bagaimana kepentingan pribadi dan kepentingan di belakangnya gitu loh. Baik, terima kasih Bang Ridho atas informasinya. Dan pemirsa, mungkin kita sebelum berpisah ini terkait tema kita ini memberikan satu ajakan dan juga closing statement yang menarik tapi memiliki pengaruh andil yang besar terhadap pemirsa yang ada di nonton ini. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hadirnya pengaruh debat yang siogianya telah berlangsung sejak kemarin dan nanti di bulan Februari yang menjadi akhir kita bagi voters, baik dia undecided dan juga swing voters. Saya mulai dari Prof. Terima kasih Bang Azril. Jadi satu summary atau simpulan yang bisa saya sampaikan bahwa proses pemilu itu sangat menentukan masa depan bangsa, ya, demokrasi negara kita ini, dan bertindaklah cerdas, jangan dengan pragmatisme yang berakibat bisa 5 tahun itu kita menderita ya, hancur-hancuran kita ini kalau salah memilih. Nah, kalau kita golput juga jangan, karena setiap warga negara, apalagi generasi muda itu punya hak dan kewajiban. Jadi jangan tanyakan dulu haknya, tapi laksanakan dulu kewajiban. Ya, ini yang terbaik. Lalu kita hargai bahwa ada perbedaan, ya, dinamika politik, apalagi dalam proses pemilihan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Perbedaan itu hal yang biasa ya, Prof? Ya, perbedaan itu hal yang biasa. Jadi kita harus syukur, dan bangsa kita ini sudah teruji dengan banyaknya perbedaan itu dari waktu ke waktu ya. Baik. Dan alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Ini yang harus disadari betul. Siapapun pilihan, siapapun yang menang, itu adalah bagian dari membangun bangsa ini. Saya pikir seperti itu. Baik Prof, terima kasih. Dan juga ditambahkan dengan hadirnya representasi anak muda Bang Ridho ini, seperti apa menyikapi pengaruh debat Capres dan juga Cawapres, dan nantinya kita di Februari ini akan memilih 14 Februari 2024. Silahkan Bang. Ya, kita sudah melewati 4 kali debat Capres-Cawapres gitu. Dari keempat putaran debat itu kita tentu sedikit banyaknya sudah tahu bagaimana visi, gagasan, serta cara menyikapi lawan bicara, lawan debat, termasuk kan kalau kita mau analogikan kan lawan debatnya itu adalah nanti rakyat yang akan dia pimpin ketika bertanya gitu loh. Jadi kalau saya boleh bilang bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara, karena kita Kota Medan dan Sumatera Utara menjadi salah satu yang masih tinggi juga sebenarnya angka golputnya nih kalau saya tidak salah ya. Maka dari itu pada Pilpres ini terlepas bagaimanapun pilihan saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, tapi yang terpenting adalah menjaga perdamaian dan persatuan di negara Republik Indonesia. Kita sudah lewati nih, seperti dibilang Prof, bahwa kita rakyat Indonesia sebenarnya teruji, tapi jangan sampai ini menjadi sebuah kekisruhan nantinya pasca bukan kandidat kita yang menang gitu loh. Karena siapapun presidennya sebenarnya ya pada akhirnya kita yang di bawah, kita yang hari ini rakyat biasa, sebenarnya tidak mengetahui, tapi kita yang gontok-gontokan gitu. Ya kita bisa lihat beberapa Pilpres yang lalu gitu loh, ketika ada kemudian rivalitas, kemudian di periode itu menjalin hubungan kerjasama. Sementara kita dulu disibukkan, mohon maafnya, dengan cebong kampret, cebong kampret. Nah, sementara cebong kampretnya di atas dari nyatu, kira-kira gitu. Jadi kalau saya boleh bilang ke depan di tanggal 14 Februari gunakan hak dan laksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, bisa merubah apapun gitu loh, bisa merubah apapun. Maka kita sebagai rakyat biasa, kita harus tentukan, ajak saudara-saudara untuk memilih, datang ke TPS, cerdas dalam memilih, nilai dari track recordnya, tidak hanya pada saat
kandidasi ini, tapi juga pada saat sebelum mereka mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Ya. Mungkin itu. Satu suara sangat berpengaruh terhadap 5 tahun ke depan perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi dan juga SDM yang ada di Indonesia. Profesor Iskandar Zulkarnain selaku akademisi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga informasinya, dan juga disusul dengan seorang anak muda yang sangat-sangat intelektual. Ada Ketua HMI Kota Medan Abangda Ridho Fahrizi yang telah berbagi informasi pula di Sumut Menyapa Kupas Tuntas edisi Senin 22 Januari 2024. Demikian pemirsa yang dapat kami persembahkan dalam hari ini, Senin 22 Januari 2024. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya Muhammad Azril Nasution. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.